Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fikih kelas 9. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai jual beli. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan ketentuan dalam jual beli. Siswa dapat menjelaskan jual beli yang sah dan jual beli yang dilarang. Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang disunatkan dan wajib dalam cara jual beli. Islam mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta menghindari dari unsur tipu-menipu. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat. Dan manusia sebagai makhluk sosial, manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik dengan jalan tolong-menolong dalam urusan kemasyarakatan, tukar-menukar barang maupun jual beli. Melihat realitas jual beli dalam kehidupan modern, seiring dengan kebutuhan dan tantangan dalam dunia industri perdagangan, syariat Islam harus mampu memberikan solusi untuk menjawab tantangan di masa depan. Oleh karena itu, untuk membumikan kaidah-kaidah Islam dengan tidak melepaskan kaidah usul, diperlukan adanya fikih realitas atau prioritas yang mengedepankan hal yang terpenting dari yang penting. Mari kita membahas mengenai jual beli. Jual beli secara bahasa adalah menukar suatu dengan sesuatu atau biasa disebut dengan barter. Sedangkan jual beli secara istilah adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Hukum jual beli. Hukum jual beli, hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Artinya, setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa efek hukum apapun. Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun jual beli. Rukun jual beli terdapat: pertama adalah penjual, kedua adanya pembeli, ketiga adanya alat transaksi, keempat adanya barang yang dijual, dan kelima adalah ijab qabul. Adapun syarat penjual dan pembeli. Syarat yang pertama, kedua belah pihak harus sudah balik. Artinya, baik penjual atau pembeli haruslah sudah dewasa. Syarat yang kedua, harus berakal. Orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah mengadakan perjanjian jual beli. Suka sama suka, artinya bukan paksaan atau kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Bukan pemboros, artinya orang tersebut tidak suka membubazirkan barang. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Suci, yaitu barang yang tidak suci atau barang najis seperti minuman keras, babi, bangkai, kotoran, dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya menjadi haram.
Yang kedua, haruslah bermanfaat. Semua barang yang dapat digunakan untuk keperluan yang bermanfaat yang tidak melanggar norma-norma, seperti untuk dikonsumsi atau dipergunakan sebagai alat apapun. Milik sendiri. Barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, atau barang titipan tidak sah ya untuk diperjualbelikan. Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembelinya. Artinya, oleh karena itu tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap atau jual beli barang merpati yang masih dalam keliaran atau masih ada di atas udara, dan tidak boleh juga jual beli ikan yang masih di dalam kolam. Jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya, penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, serta sifat, jenis, dan harganya. Syarat-syarat alat untuk tukar-menukar barang, yaitu alat tukar-menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Syarat ijab qabul. Ijab adalah ijab yang dilakukan oleh pihak penjual barang, sedangkan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, nota, dan lain-lain. Nah, urusan utama yang ada di dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak atau suka sama suka. Hikmah jual beli. Yang pertama, melindungi orang dari memakan atau memiliki harta dengan cara yang batil. Penjual dan pembeli masing-masing berlapang dada ketika tawar-menawar, sehingga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjual dan pembeli merasa puas si penjual telah melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang yang telah disepakati bersama. Pembeli akan memperoleh barang yang dibelinya dengan senang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita mengenai jual beli. Saatnya kalian melakukan latihan. Soal pertama, salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang yang suci. Lalu, bagaimanakah hukum menjual beli kotoran hewan untuk dijadikan pupuk tanaman? Nah, kalian jelaskan secara terperinci. Soal yang kedua, bagaimana hukum jual beli di kantin kejujuran yang juga memiliki tujuan untuk menguji kejujuran siswa dalam jual beli di sekolah yang sudah berlaku di beberapa lembaga pendidikan tertentu, di mana jual beli ini tidak terpenuhi syarat dan rukun jual beli, di mana penjual tidak berada di tempat atau di majelis saat jual beli. Nah, kalian jelaskan ya dua soal atau dua pertanyaan ini, lalu kalian turunkan ke buku latihan fikih kalian. Sekian pembelajaran dari Ibu untuk pembahasan jual beli. Kalau pakai baju merah pergi ke pasar membeli ikan. Kalau abang kasih saya murah, nanti saya belinya banyakan. Dan jangan lupa untuk selalu cintai produk-produk Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di Umi Kalsum channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.